Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bramianto dengan NIM 1920505025, kelas 1957 PMIA, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, Palembang. Di video kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Perkembangan Kepribadian dalam Perspektif dalam Fase-fase Perkembangan Kehidupan Manusia. Langsung saja, pengertian perkembangan kepribadian menurut para ahli. Yang pertama ada Gordon Allport. Beliau mendefinisikan sebagai berikut, yaitu sesuatu yang bisa berubah secara teratur, bertumbuh dan berkembang. Kemudian ada Guncara Dingrat yang mendefinisikan ciri dari otak yang diperlihatkan seseorang dari lahir sampai lanjut usia. Selanjutnya George Herbert Mead, tingkah laku manusia dalam berkembang dan berlangsung seumur hidup dengan berinteraksi dengan anggota masyarakat. Selanjutnya ada Theodore M. Newcombe yang mendefinisikan organisasi sikap-sikap yang dimiliki oleh seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Yang terakhir ada Crash dan Cransfield. Beliau mendefinisikan integrasi dari semua karakteristik individu dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah-ubah dan terus-menerus. Kemudian fase-fase perkembangan kepribadian. Dalam fase-fase perkembangan kepribadian di setiap individu tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya, tetapi secara umum bisa dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, fase pertama atau fase awal dimulai sejak anak berusia 1 tahun hingga 2 tahun. Saat anak tersebut mulai mengenal dirinya sendiri. Pada fase ini kita bisa membedakan kepribadian seseorang menjadi dua bagian yang penting, yaitu sebagai berikut. Bagian pertama berisi unsur-unsur dasar atas berbagai sikap yang disebut dengan attitude, yang kurang lebih bersifat permanen dan tidak mudah berubah di kemudian hari. Unsur-unsur itu ialah struktur dasar kepribadian atau basic personality structure dan capital personality. Kedua unsur tersebut merupakan sifat dasar dari manusia yang telah dimiliki seorang sebagai warisan biologis dari orang tuanya. Bagian kedua berisi unsur-unsur yang terdiri atas keyakinan atau anggapan-anggapan yang lebih fleksibel, yang sifatnya mudah berubah atau dapat ditinjau kembali di kemudian hari. Fase kedua. Untuk fase ini merupakan fase yang sangat efektif dalam membentuk dan mengembangkan bakat-bakat yang ada pada diri sendiri. Fase ini diawali dari usia 2 hingga 3 tahun. Fase ini merupakan fase dalam perkembangan yang dimana rasa aku yang telah dimiliki seorang anak mulai berkembang karakternya sesuai dengan tipe pergaulan yang ada di lingkungannya, termasuk struktur tata nilai maupun struktur budayanya. Dalam fase ini berlangsung relatif panjang sampai anak menjelang masa kedewasaannya, hingga kepribadian tersebut mulai tampak dengan tipe-tipe perilaku yang khas yang tampak dalam hal-hal berikut ini. Yang pertama ada dorongan-dorongan atau drive. Unsur ini merupakan pusat dari kehendak manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang selanjutnya akan membentuk motif-motif tertentu untuk mewujudkan suatu keinginan. Drive ini dibedakan atas kehendak dan nafsu-nafsu. Yang kedua ada naluri atau insting. Naluri merupakan suatu dorongan yang bersifat kodrati yang melekat dengan hakikat makhluk hidup. Misalnya seorang ibu memiliki naluri yang begitu kuat untuk memiliki anak, mengasuh dan membesarkan sampai dewasa. Yang ketiga ada getaran hati atau emosi. Emosi atau getaran hati merupakan sesuatu yang abstrak yang menjadi sumber perasaan manusia. Emosi dapat menjadi pengukur segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia seperti senang, sedih, indah, serasi, dan lainnya. Yang keempat ada perangai. Perangai merupakan perwujudan dari perpaduan antara hati dan pikiran manusia yang tampak dari raut muka maupun gerak-gerik seseorang. Perangai ini merupakan salah satu unsur dari kepribadian yang mulai real, dapat terlihat dan diidentifikasi oleh orang lain. Selanjutnya ada inteligensi atau intelligence
Quotient atau IQ. Inteligensi ialah tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki oleh seseorang. Sesuatu yang termasuk dalam inteligensi adalah IQ, memori pengetahuan serta pengalaman-pengalaman yang telah diperoleh seseorang melakukan sosialisasi. Selanjutnya ada bakat atau talent. Bakat pada hakikatnya merupakan sesuatu yang abstrak yang diperoleh seseorang karena warisan biologis yang diturunkan oleh leluhurnya, seperti bakat seni, olahraga, berdagang, berpolitik, dan lainnya. Bakat merupakan sesuatu yang sangat mendasar dalam mengembangkan keterampilan-keterampilan yang ada pada seseorang. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda, walaupun berasal dari ayah dan ibu yang sama. Selanjutnya, fase ketiga. Dalam proses perkembangan kepribadian seseorang, fase ini merupakan terakhir yang ditandai dengan semakin stabilnya perilaku-perilaku yang khas dari orang tersebut. Pada fase ketiga ini terjadi perkembangan yang relatif tetap, yakni dengan terbentuknya perilaku-perilaku yang khas sebagai kepribadian yang bersifat abstrak. Setelah kepribadian terbentuk secara permanen, maka dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe kepribadian, yakni kepribadian normatif, kepribadian otoriter, dan kepribadian perbatasan. Yang pertama ada kepribadian normatif atau normative mind. Kepribadian ini merupakan tipe kepribadian yang ideal, yang dimana seorang memiliki prinsip-prinsip yang kuat untuk menerapkan nilai-nilai sentral yang ada dalam dirinya sebagai hasil sosialisasi pada masa sebelumnya. Kemudian yang kedua ada kepribadian otoriter atau authoritarian mind. Dalam tipe ini terbentuk melalui proses sosialisasi individu yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Situasi ini sering terjadi pada anak tunggal, anak yang sejak kecil mendapat dukungan dan perlindungan yang lebih dari lingkungan orang-orang di sekitarnya, serta anak yang sejak kecil memimpin kelompoknya. Yang ketiga ada kepribadian perbatasan. Kepribadian ini merupakan tipe kepribadian yang relatif labil, di mana ciri khas dari prinsip-prinsip dan perilakunya seringkali mengalami perubahan-perubahan sehingga seolah-olah seseorang itu memiliki lebih dari satu corak kepribadian. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.